Namanya tercatat sebagai pendiri sekolah animasi termuda di negeri ini. Semangat nasionalisme membuat ia bertahan untuk karyakan diri di negara sendiri. Jargonnya adalah kreatif sampai mati. Simak perbincangan saya bersama Wahyu Aditya dalam Satu Indonesia. Coba tengok video klip Bayangkan Milik Padi. Kemudian video klip band Bumerang yang berjudul Fajar Pagi. Atau video klip band Tip X ini. Sudah waktunya pulang, hari sudah malam, jangan bikin onar pacarku. Ketiganya punya sentuhan desain dan animasi. Seluruh karya animasi dalam ketiga video tersebut tak lepas dari tangan dingin Wahyu Aditya, seorang animator dan kreatif entrepreneur Indonesia. Sosok yang akrab disapa Wadit ini gencar membumikan seni visual di Indonesia, salah satunya melalui Hello Motion Academy, sebuah lembaga kursus pendidikan desain dan animasi. Sejak tahun 2004 hingga kini, ribuan animator dan grafis desainer telah berhasil ia cetak. Memiliki visi mengentaskan buta visual di Indonesia, sejak 2004 pula Wadit konsisten menggelar Hello Fest, festival tahunan pameran seni visual terbesar se-Asia Tenggara. Tak berhenti di situ, ia juga kerap membuat gebrakan sayembara desain logo kemerdekaan dan kementerian untuk memberi kesan lebih segar dan kekinian. Tak heran, pemuda yang menyandang rekor muri sebagai pendiri sekolah animasi termuda di Indonesia ini menyabet beragam penghargaan. Salah satunya sebagai World Winner of International Young Creative Entrepreneur yang diselenggarakan oleh British Council di tahun 2007 lalu. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Nah, Mas Wadit ini belum apa-apa, udah langsung kita challenge. Ini lagi bikin satu sketch yang temanya sengaja kita bikin agak nggak nyambung, tapi yang sangat kekinian, yaitu kebinekaan sama Om Telolet Om. Wah, iya loh, gimana caranya coba bikin sketch sebuah karya desain apa karikatur bisa dibilang? Ilustrasi, tapi menggabungkan dua tema itu. Ini kita lihat nih. Ini udah jadi nih. Udah. Nggak nyampe 5 menit. Kita pamerin langsung ya. Ini dia nih. Karyanya Mas Wadit menggabungkan tema kebinekaan dengan Om Telolet Om. Ini keren banget. Ada kata-katanya yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Ya, jadi ini saya ambil dari quote-nya Gus Dur yang cocok dengan situasi sekarang di mana banyak masyarakat Indonesia tuh terlalu sibuk untuk menyamakan orang atau orang yang sudah berbeda itu dipaksakan untuk sama gitu. Padahal itulah arti kebinekaan, kita harus saling mengisi dari perbedaan yang kita punya. Lebih cocok kita tuh merayakan fenomena Om Telolet Om, karena buat saya itu ini kelokalan yang unik yang hanya dimiliki oleh Indonesia, dan kalau saya tulis di sini Wonderful Indonesia. Jadi promosi gratis tentang Indonesia. Wow, nggak ada 5 menit bikin ini. Keren banget. Nah, Mas Wahyu Aditya ini kan terkenal sebagai pendirinya Hello Motion. Nah, ini kan sudah dari tahun berapa? 2004 ya? Berarti udah berjalan sekitar 12 tahun. Kalau kita flashback kembali lagi tuh ya, 12 tahun yang lalu, apa sih yang ada di pikiran Mas Wadit sehingga kayaknya perlu deh bikin sebuah, bisa dibilang sebetulnya kursus kan simpelnya ya, tapi animasi. Ya. Mungkin karena saya ada kayak jiwa seniman ya. Kalau jiwa seniman tuh kayak sering gelisah kalau ada sesuatu yang belum dipecahkan. Nah, momen itu saya gelisah bertanya-tanya kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Saya ingin menjawab tantangan itu, ya akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi.
Tapi yang luar biasa adalah saat itu umur Mas Wadid masih 24 tahun. Iya. Anak muda zaman itu biasanya kalau mau bikin sesuatu itu ikut tren. Saat itu memang animasi sedang bagus di Indonesia atau justru kebalikannya? Saat itu animasi masih biasa aja ya, tidak ada gaungnya gitu. Kalau dipikirin sih memang banyak tantangan yang harus saya hadapi. Misalnya kayak awal-awal membuka itu, saya pinjam ke orang tua 400 juta. Ke bank sih sebetulnya, saya pinjam ke bank lewat jaminan rumah orang tua saya. Dan itu pemikiran bisnis saya sangat sederhana, 400 juta, 250 juta udah kepotong buat sewa bangunan 2 tahun. Terus 100 juta untuk beli alat komputer. Karena saya punya uangnya tinggal 50 juta, saya harus nginepnya di tempat sekolah saya. Jadi ruang kepala sekolah plus kamar tidur di situ. Animasi itu punya apa sih buat Mas Wadid sehingga Mas Wadid begitu percaya sama animasi kalau ini pasti akan menjadi sesuatu yang besar gitu? Buat saya animasi itu adalah karya seni yang paling lengkap. Karena di situ ada gambar, ada foto, ada video, ada musik, ada gerakan. Jadi apapun yang tidak bisa ditangkap oleh kamera, itu jatuhnya ke animasi. Nah buat saya, mewujudkan imajinasi visual kita yang paling ideal dan paling lengkap adalah lewat animasi. Nah, 2004 membangun Hello Motion dan di tahun yang sama bikin Hello Fest. Ya mungkin sekarang menjadi ajang festival pop culture yang bisa dibilang punya kaliber besar lah, terbesar se-Asia Tenggara kalau misalnya kita bilang ini di domainnya animasi gitu, desain. Apa yang waktu itu mendasari Mas Wadid Hello Fest ini kayaknya perlu dibikin? Persepsi orang umum tuh melihat kalau datang ke festival film tuh isinya film-film yang bikin pusing, berat. Nah, saya ingin coba bikin konsep festival yang asik, yang menyenangkan, dan orang umum tuh nggak segan untuk datang. Nah, muncullah Hello Fest, yang sebenarnya sangat sederhana, itu budgetnya sekitar 2 atau 3 juta. Waktu di awal-awal? Di awal-awal itu saya sewa ruko tetangga yang nggak pernah dipakai gitu ya. Saya sewa, dan saya sewa kursi kawinan, pakai proyektor, saya undang ada 300 orang datang. Dan itu saya bagikan popcorn gratis sampai microwave-nya meledak. Karena banyak yang minta popcorn itu. Saya kasih soft drink, jadi suasananya kayak nonton di bioskop sebetulnya. Banyak sekali animator berbakat di Indonesia ini talentanya luar biasa tapi terpaksa harus kabur ke luar negeri bekerja untuk perusahaan asing gitu, bikin animasi-animasi yang kalibernya tingkat dunia. Ya nggak salah sih kan, pastinya itu membanggakan kita juga. Mas Wadid punya tanggapan apa soal itu yang mungkin ada hubungannya dengan haruskah ada yang dilakukan supaya mereka kembali di Indonesia dan berkarya di sini? Saya selalu menanggapinya secara positif dulu. Mereka bisa mendapatkan transfer knowledge dari pihak luar, yang itu yang biasanya terjadi adalah mereka akan mentransfer balik ke komunitas mereka, dan itu sudah dilakukan. Suatu saat harapannya teman-teman ini juga mulai berani untuk menciptakan konten sendiri, karena itu tantangannya luar biasa sulit ketimbang mengerjakan servis. Pastinya, tapi Mas Wadid sendiri tidak pernah tergoda untuk hijrah misalnya ke luar negeri? Ya karena saya peduli dengan masyarakat Indonesia. Kenapa karya animasi lokal itu tidak tumbuh sampai sekarang? Saya tetap konsisten untuk memberi nilai tambah SDM Indonesia ya. Karena itu karena saya suka Indonesia gitu. Jadi saya ingin berkontribusi aja. Saya ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman atau orang-orang kreatif, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi yang bisa jadi itu lebih efektif gitu. Mas Wadid sekarang mengajak Satu Indonesia ke distro KDRI. Apa itu KDRI? KDRI itu singkatan dari Kementerian Desain Republik Indonesia, dalam kurung belum atau tidak sah. Berarti suatu saat bisa sah ya? Amin. Amin.
bikin KDRI itu tujuannya apa dulu, Mas Wadid? Waktu itu saya kuliah di Sydney, Australia. Nah, saya ingin membanggakan bahwa saya ini orang Indonesia gitu. Tapi medianya nggak ada. Jadi itu yang mendasari saya untuk bereksperimen membuat visual komunikasi tema Indonesia yang bisa dipakai oleh masyarakat umum agar mereka juga bisa mensosialisasikan Indonesia dengan visual yang keren. Saya ingin membuktikan bahwa ini adalah salah satu contoh kekuatan sebuah desain ya. Jadi tema apapun sebetulnya itu kalau dikemas dengan menarik sesuai dengan segmennya, itu biasanya juga punya impact yang luar biasa. Di sisi lain itu adalah PR kita, bagaimana mengemas, bahkan sekarang saya mengemasnya bukan hanya Indonesia, tapi per provinsi, per kota, ada yang bangga Depok, Bekasi, itu harus kita banggakan sebetulnya. Iya. Karena ya saya melihat negara lain yang sudah melakukan hal yang sama ya, kayak bangga dengan kota New York-nya, bangga dengan kota Tokyo-nya. Berbicara soal upaya, kayaknya Mas Wadid itu upayanya nggak habis-habis ya. Lewat t-shirt, lewat sayembara logo. Sekarang juga lagi bikin yang namanya Hello Motion High School. Ya, saya menciptakan SMA yang tetap ada belajar matematika, ada belajar bahasa Inggris, ada, tapi saya desain dengan banyak pengayaan materi desain dan creative thinking. Jadi gimana cara kombinasinya? Misalnya kayak PR ekonomi, itu nanti diimplementasikan dalam bikin poster tentang ekonomi, bikin animasi tentang ekonomi, atau sejarah, bikin animasi tentang sejarah. Nah, harusnya ini menjadi SMA yang menyenangkan. Yang pernah saya baca, umur 10 tahun ke atas itu biasanya anak-anak lebih sibuk ke teks dan angka, melupakan bahasa visual. Padahal DNA kita itu, atau bahkan zaman purba dulu, orang nggak bisa nulis tapi bisa gambar gitu. Artinya saya ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman atau orang-orang kreatif, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi yang bisa jadi itu lebih efektif gitu. Karena di situ kita banyak sekali belajar hal-hal, misalnya belajar sabar, belajar observasi, belajar berimajinasi, dan macam-macam. Banyak yang dibikin, banyak yang dihasilkan. Berarti kalau misalnya mau dibilang, Wahyu Aditya itu adalah seorang apa nih? Seniman, pendidik, atau pengusaha? Saya suka ngarang-ngarang aktivis animasi dan desain. Karena itu merangkum semuanya ya. Opo iki? Jadi bad guy kan rambutnya gini. Bad kayak mau kesetrum nih, wong kesetrum. Bukan, ini bad guy. Bad guy. Nyentrik. Auranya tuh nenangin, tua gitu, bapak-bapak banget gitu. Tapi sebenarnya aslinya enggak gitu. Ya cuma yang udah deket aja sih yang bisa ngerasain, karena kalau sama orang luar memang dia seperti itu kelihatannya gitu. Mas Wadid ini otaknya kanan semua, artinya kreativitasnya itu berlebih-lebih. Sehingga kadang-kadang belum lama idenya selesai udah berubah lagi. Jadi kita harus mengikuti idenya dia itu gimana supaya nggak ngeloncat-loncat. Setiap orang yang ditanya tentang sosok Wadid itu pasti satu kata yang selalu muncul, kreatif, Mas Wadid. Gitu ya? Sebetulnya darah seni itu mulai terasa mengalir itu sejak kapan? Kebetulan bapak saya hobinya berkesenian. Dia suka, bapak saya itu dokter sebetulnya, tapi dia suka nyanyi sama melukis. Nah, bidang melukis ini yang membuat saya penasaran. Waktu kecil tuh saya nyoba, akhirnya saya suka. Terus ada poster di mana ada lomba lukis waktu itu. Alhamdulillah juara 1 waktu itu. Pertama kalinya ikut lomba. Nah, itu yang membuat saya kaget karena
ternyata karya gambar saya ini diapresiasi. Nah, itu yang membuat saya terus menggali. Saya mau kasih satu gambar, Mas Wadid, satu gambar yang mungkin punya cerita khusus buat Mas Wadid. Dari gambarnya adalah, tada! Oh iya, ini pahlawan saya. Salah satu pahlawan saya dalam karir saya, Pak Tino Sidin. Karena dari kecil saya diajarin gambar itu lewat media televisi. Di TVRI itu Pak Tino Sidin yang menemani setiap sore. Topinya Topinya Ala-ala kurang Pak. lebih mirip. lebih mirip. Kenapa waktu dulu itu sangat terinspirasi sama Pak Tino Sidin? Itu kan kalau Pak Tino Sidin ngajarin anak-anak gambar pasti bagus. Bagus, ya. Ya Apa itu yang yang membuat anak-anak itu nyaman ya karena semua gambar dianggap bagus gitu. Jadi rasa percaya dirinya tinggi. Dan saya pun waktu beliau di Malang, saya kejar tuh ikut lomba lukis. Walaupun nggak menang, tapi minimal saya bisa foto bareng sama Oh, beliau. akhirnya sempat ketemu. Iya. Dan sekarang kabarnya Mas Wadid juga bikin sebuah metode Iya, yang mirip-mirip. saya mencoba bikin prototipe, jadi konsepnya mirip dengan Pak Tino Sidin. Jadi lewat video YouTube saya, itu banyak anak-anak kecil itu saya ajak untuk menggambar bebas, lalu kirim ke Instagram saya, nanti saya nilai, saya komentari, tapi saya tambahin gambarnya. Oh, Jadi misalnya ada gambar pemandangan, terus saya tambahin gambar monster, sebagainya. Jadi supaya anak-anak juga seneng gitu, ada ceritanya. Biar tambah menarik, dua anak saya itu juga ikut menilai dan ikut mengembangkan ceritanya setiap gambar yang masuk. Nah, kalau ada hubungannya sama anak-anak, ini ada satu karya ya yang terinspirasi dari jagoan-jagoan kecil ya Mas Iya. Wadid. Ah, ini dia. Van Cican. Van Cican. Oke. Jadi ini representasi dari anak pertama saya dan ini anak kedua saya. Oke. Namanya Cican, itu dari Acan dan Acin. Dan ini jadi karena saya punya pekerjaan tambahan setelah punya anak itu adalah mendongengin mereka setiap malam. Saya butuh dongeng yang menarik, jadi nggak melulu tentang kisah wayang gitu. Nah, tapi susah untuk didapat. Ya udah saya bikin. Selamat malam. Kali ini kita akan mendongengkan Acin, yaitu buku terbaru dari Cican. Judulnya apa, Cin? Judulnya Titan. Halah, Judulnya maaf. Opo iki? jadi bad guy kan rambutnya gini. Bet kayak kesetrum nih, wong kesetrum. Bukan, ini bad guy. Bad guy. Itu aja dari kita. Tips membuat muka ini. Tips membuat muka berantakan. Era multimedia ini orang tua mendapatkan banyak alternatif dalam parenting ya. Ya karena saya dari kecil sudah terbiasa menggunakan peralatan multimedia. Jadi saya pingin mengajak beraktivitas dengan anak saya lewat apa yang sudah biasa saya lakukan. Nah, sebelum buku Cican ini keluar, banyak karya-karya juga sudah dirilis nih. Salah Ya. satunya adalah buku yang ini. Kita tukeran dulu bukunya sama yang ini. Waduh, judulnya sangar. Kreatif sampai mati. Ini buku non fiksi pertama saya. Isinya gambar semua sebetulnya. Oke. Judulnya ya Sila ke-6 Kreatif Sampai Mati. Ini ya tergelitik saya pingin kembali lagi saya pingin memberi pesan tapi lewat kebiasaan saya yaitu visual. Sama ada satu lagi, satu buku judulnya adalah Hiduplah Imajinasi Raya bukan Indonesia Raya. Ini sebuah karya tentang apa? Ini buku semacam memberi nilai positif tapi mudah untuk dicerna, tapi lewat gambar. Nah, misalnya ini saya ambil quote dari Buya Hamka. Ini banyak quote-quote positif dari tokoh-tokoh populer. Dan ini pembaca juga bisa menambahkan gambarnya mereka sendiri. Saya punya satu pertanyaan yang dari tadi tuh bikin saya penasaran, Mas Wadid. Bagaimana caranya merawat kreativitas itu tetap ada terus di kepala sampai mati kalau di buku ini? Gimana caranya? Sesuatu yang gagal itu kita harus kita rangkul. Karena
kreativitas itu teman dekatnya kegagalan. Kalau kita sudah takut melakukan hal yang baru, takut melakukan sesuatu yang beresiko, biasanya kreatif akan mundur. Nah, itu yang pertama-tama harus kita hadapi. Daya juang ditambah jangan takut ya, Jangan sama takut. terus belajar, itulah kunci-kunci dari terbentuknya sosok Wahyu Aditya yang sekarang luar biasa. Terima kasih banyak Terima kasih, Mas sama-sama. Wadid. Ini kira-kira siapa lagi penginspirasi yang akan kami hadirkan? Saksikan terus Satu Indonesia minggu depan. Saya Rahma Hayuningdia. Sampai jumpa. Mas Wadid, makasih Terima banyak. kasih.